Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar agama. Nah, kita hari ini sudah memasuki pelajaran yang ke-11, yaitu tentang hormat kepada orang tua ya. Orang tua yang melahirkan, mendidik kita sampai saat ini. Nah, kita di sini akan melihat bagaimana sikap-sikap yang harus kita lakukan terhadap orang tua, yaitu dengan sikap hormat kepada orang tua. Nah, kita akan melihat bagaimana sikap dan kewajiban kita terhadap orang tua. Yang pertama yaitu hormat kepada orang tua. Hormat kepada orang tua tidak sama dengan takut kepada mereka ya. Jadi sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, kita harus terbuka dan berani mengatakan apa yang perlu kita sampaikan. Tetapi sebagai bentuk hormat, kita harus berbicara yang sopan, rendah hati, tidak merendahkan dan menghina orang tua kita, karena mereka yang sudah melahirkan, mendidik kita sampai saat ini menjadi anak yang besar dan berbakti kepada orang tua. Nah, yang kedua, cinta terhadap orang tua. Nah, ada kalanya orang tua itu pasti merasa lelah, sakit, memerlukan bantuan, khususnya jika usia mereka semakin lanjut. Nah, sikap anak sebagai anak sungguh harus diperlukan ya. Nah, kita perlu menemani mereka dengan senang hati, memberi perhatian, menolong, mendoakan, dan menunjukkan rasa terima kasih atas segala kebaikan mereka. Nah, kalau sedari kecil kita sudah dididik, dibimbing, dibiayai pendidikan ya, nanti ketika orang tua kita berusia lanjut, nah kita sebaliknya juga harus mampu menolong, memberi perhatian, serta mendoakan mereka ketika mereka lanjut usia nanti ya. Nah, yang ketiga itu taat pada orang tua. Nah, kita percaya bahwa orang tua mendoakan perpanjangan tangan Tuhan, memiliki peran sebagai pemimpin di dalam keluarga. Nah, sebagai pemimpin dan perpanjangan Tuhan, orang tua pantas harus kita taati. Nah, ketaatan terhadap orang tua merupakan bukti yang harus kita akui sebagai kepemimpinannya serta didikan kasih mereka. Tentu saja ketaatan yang dimaksud itu perlu disertai dengan sikap kritis dan akal sehat. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat yaitu membantu orang tua. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, ya kita seharusnya mampu membantu orang tua kita ketika mereka saat mengalami kesulitan. Dan tanpa mengingat dan mengharapkan imbalan, kita sepatutnya selalu bersedia untuk membantu dan menolong mereka, terutama ketika mereka dalam keadaan yang memerlukan bantuan. Nah, misalnya ketika mereka sedang lelah bekerja ya, sampai larut malam ataupun sakit, tidak berdaya dan atau merasa kesepian ya. Itulah wujud bantuan kita sebagai anak ya. Sebaiknya kita harus mampu membantu orang tua kita yang sudah membesarkan, mendidik, membiayai segala kebutuhan kita. Nah, tanpa kita harus mengharapkan imbalan ketika kita membantu orang tua kita. Sebagai tugas kita hari ini ya, tuliskan kebaikan-kebaikan orang tua dengan melengkapi tabel berikut. Nah,
ya, kebaikan ayah atau kebaikan ibu, silakan anak-anak tulis, anak-anak garis di buku agamanya dengan rapi apa saja sih kebaikan orang tua selama ini, ya. Silakan anak-anak tulis di situ. Jelas ya untuk tugasnya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini senantiasa bermanfaat untuk anak-anak di sini, terutama dalam menghormati orang tua kita yang sudah membesarkan, mendidik, membiayai sekolah, ya, mencukupi segala kebutuhan kita. Kita harus mampu bersikap hormat kepada orang tua kita, apalagi mereka yang sudah berjuang dengan susah payah mendidik. Nah, kita juga sebagai anak bisa juga mendoakan orang tua kita agar mereka juga bisa hidup sehat dan bisa hidup dengan bahagia dengan keluarga. Nah, ya, anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini mampu bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Ibu harap di sini anak-anak bisa menjaga kebersihan agar badan tetap sehat dan bisa belajar dengan baik. Sampai jumpa.